jawabannya sih ya sayang sih, karena kalau apa yang ada di diri kita tuh nggak mungkin orang lain punya gitu kan. Soal kelebihan kekurangan mungkin memang di mata orang tuh itu tuh kekurangan kita gitu kan, tapi secara tidak langsung tuh itu bisa jadi kelebihan kita sendiri. Jawabannya sayang, karena saya bisa menemukan jati diri saya dan bisa mendapatkan kebahagiaan dalam diri saya. Yang saya lakukan terhadap diri saya tuh biasa kumpul sama kawan-kawan untuk beribadah, dan biasa juga saya ada hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk saya sendiri lah kan. Biasa tuh kumpul dan pulang sampai larut malam hingga dimarahi orang tua. Ya, kalau untuk saya ada dua lah ya, dari segi positif dan negatif. Positif dulu, positif itu seperti ke gereja, ibadah gitu, bantu-bantu kegiatan keagamaan, masuk organisasi, apapun itu organisasinya, organisasi positif lah, seperti OSIS atau semacamnya. Kalau negatif itu kayak nongkrong malam-malam, begadang, itu positif. Mohon maaf, negatif. Nah, itu begadang gitu, seperti itu. Telat makan, itu bagi saya itu negatif juga untuk diri saya. Ngelawan orang tua, nah itu paling utama, itu paling sering dilakukan. Walaupun kayak udah berjanji untuk tidak melakukan, tapi tetap dilakukan juga. Dan nambah lagi satu hal positif itu ngebantu orang tua, walaupun ada ngelawan yang balance lah ya, seimbang. Anjay. Lebih sering dengar memikirkan omongan orang yang negatif, karena itu bikin saya tidak percaya diri. Ya terkadang sering sih mikirkannya, apalagi kalau misalnya orang ada yang ngomongkan kita dari belakang tuh kan, kadang tuh kayak apaan sih harus sering ngomongkan orang gitu kan, kayak nggak tahu perasaan orang gitu. Tapi kalau dipikirkan baik-baik sih kayak buat apa juga kita mikirkan perkataan orang yang nggak penting gitu kan, kita masih ada kehidupan selanjutnya, jadi buat apa kita mikirkan. Tapi sering sih, jawabannya sering. Ya, karena saya sering membandingkan pencapaian saya dengan orang lain, sehingga membuat saya merasa minder dan tidak ternilai. Nah, itu aja. Tidak ada, karena saya merasa bahwa saya ini berharga bagi orang lain, karena itu menurut saya, nggak tahu menurut yang lain. Udah. Cara saya untuk mengembangkan hal positif dalam diri saya adalah dengan memperbanyak relasi dengan teman-teman, dan juga dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang paling mengenal diri saya tuh Tuhan, keluarga, orang tua, terlebih juga teman-teman. Terkadang kan kita biasa jarang berbicara tentang diri kita terhadap orang tua kan, pasti kita sering ngomongnya sama teman-teman, jadi teman-teman lebih banyak sih tahu tentang diri saya. Terima kasih. Ya. Yang pertama sih pasti Tuhan lah, karena dia juga pasti tahu tentang kehidupan kita kan. Dan yang kedua tuh adalah orang tua, karena tanpa mereka kita tidak ada usaha atau semangat untuk melewati segala tantangan maupun apa yang kita cita-citakan itu menjadi contoh supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Yang paling mengenal ya. Kalau soal yang paling mengenal sih, kalau soal yang paling mengenal tuh ya udah jelas sih. Yang terutama tuh pasti Allah lah, Tuhan kan. Dari pencipta. Itu kalau dari keluarga tuh mungkin orang tua, terus teman-teman terdekat kita lah, sahabat kita mungkin. Tapi sebenarnya tuh yang paling mengenal diri kita sendiri tuh ya dari diri kita lah. Karena kan gimana ya, kita yang memperbaiki, kita yang menjalani, kita yang merasakan gitu. Jadi tidak mungkin ada orang yang lebih mengenal diri kita sendiri dari diri kita sendiri itu. Orang yang paling mengenal diri saya sendiri adalah Tuhan dan diri saya sendiri. Jesus Christ is the most
most understanding for about myself. Jesus is the best. Yes. Sebenarnya yang paling penting itu Tuhan, karena Tuhan pencipta kita, dan yang kedua pasti orang tua kita, karena orang tua kita yang memahami kita dari kecil. Sekian, terima kasih. Yang paling mengerti diri saya sendiri ya, paling Tuhan, orang tua, dan saya sendiri. Tidak ada teman, tidak ada pacar, apalagi saudara, keluarga, kurang spesifik sih. Jadinya cintai diri kau sendiri sebelum kau mencintai orang lain. Yang paling utama sih Tuhan. Masalah orang tua atau teman-teman yang nggak tahu, karena manusia itu hidupnya sosial, jadi ya tergantung orang yang memahami itu lah. Yang paling mengenali diri saya itu ya saya sendiri, utama Tuhan, karena hanya Dia yang bisa mengenali saya yang lebih dalam. Paling mengenal atau memahami hidup saya itu yang pertama udah jelas dalam hidup sehari-hari itu ya orang tua. Kalau masalah kerohanian atau mungkin psikologi saya dalam keimanan itu Tuhan ya. Paling pertama sebenarnya Tuhan. Cuman kok dalam membantu kehidupan sehari-hari itu orang tua. Yang ketiga itu sebenarnya pasangan ya, pasangan. Intinya pasangan, karena tanpa pasangan gitu kan manusia itu bersosialisasi. Jadi pasangan itu sebenarnya ada pasangan. Dan yang terakhir itu ya kita sendiri, karena kita yang ngerasakan juga kalau kita melakukan hal tersebut. Dampak juga ya dengan ke diri kita sendiri gitu Pak. Nah itu aja, mohon maaf kalau misalkan ada omongan yang mungkin kurang jelas atau mutar-mutar, karena ini langsung terlintas saja di pikirannya.